Elon Musk jadi investasi di sini, nantinya ya yang untung ya kita semua gitu. Roy Suryo juga nanti mungkin anak cucu Roy Suryo juga bisa ngelamar tuh ke perusahaannya Elon Musk. Ini malah ditertawakan. Saya nggak ngerti gitu, kenapa ada orang-orang yang sepanci itu gitu. Ambiar, panci. Panci banget. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka menilai orang lain dari penampilannya saja. Bahkan sampai ada lagunya itu. Nek ra ninja, ra oleh dicinta. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita kunjungan kerja Presiden Jokowi ke kantornya Elon Musk kemarin. Karena kemudian yang dipermasalahkan oleh banyak orang justru pertanyaan, kenapa Elon Musk cuma pakai kaos? Ini kan artinya Pak Jokowi nggak dihargai, nggak dianggap sama Elon Musk. Ya, pernyataan-pernyataan semacam itu mungkin muncul dari kelompok orang yang memang mengagungkan kostum gitu. Ada orang dipakein daster putih, pakai surban langsung dianggap imam besar. Ada orang ateis, nggak pernah belajar agama, dikasih peci, langsung bisa ceramah di masjid-masjid. Ada kelompok-kelompok ini. Minoritas sebenarnya, kecil sekali, tapi berisik. Dan kita bisa maklum dengan kelompok-kelompok ini gitu, karena memang di Indonesia ini kan memang banyak demonstran kita yang levelnya level nasi bungkus kan masih banyak, dan itu kemudian mereka sekarang tuh komentar di sosial media gitu, karena mungkin orderan demonya tuh berkurang. Jadi alih fokus ke sosmed gitu ya. Kita maklumi aja lah gitu. Tapi ketika ada mantan menteri pemuda dan olahraga, mantan menteri di Indonesia, kemudian membandingkan antara tweet Presiden Jokowi dengan tweet Elon Musk yang sebenarnya sangat-sangat berbeda. Ini kan tanda tanya gitu. Kok bisa dia dulu jadi menteri? Karena yang saya tahu, semua akun sosial media Presiden Jokowi itu dikendalikan oleh tim. Ada adminnya gitu. Yang nulis itu ya tim admin gitu. Lalu yang nulis itu teman-teman saya kenal betul dengan mereka gitu. Sementara akun Twitter Elon Musk ini kan pribadi. Dia sendiri yang nulis gitu. Jadi kalau kemudian disandingkan di jam yang sama Pak Jokowi posting soal kunjungan kerja ke kantornya Elon Musk dan Elon Musk-nya sendiri cuma posting soal lukisan, ya ini nggak bisa disandingkan, dianggap sebuah kode. Dianggap gak dihargai dan sebagainya, beda gitu. Kan gak pernah kita ngelihat Pak Jokowi kunjungan kerja sambil bawa HP, sambil posting-posting, gak pernah gitu. Ya karena semuanya dikendalikan oleh tim gitu. Sementara Elon Musk itu memang akun pribadi. Nah, akun timnya yang terkait perusahaannya, terkait proyek-proyeknya, terkait kunjungan kerja orang-orang yang datang ke tempatnya, itu biasanya diposting di perusahaannya. Udah ada postingannya gitu. Tapi sama Roy Suryo malah dibanding-bandingkan. Ya tapi mungkin Roy Suryo ini membandingkan seperti itu gara-gara dia dulu melihat Pak SBY itu nge-tweet sendiri, gak punya admin. Mungkin dulu Pak SBY gak ngerti soal admin. Jadinya nge-tweet sendiri. Prihatin sendiri, curhat sendiri. Tapi mungkin Elon Musk gitu ya, gara-gara dia dinyinyirin oleh Roy Suryo gitu ya, yang sangat-sangat panci sekali gitu ya. Ya kalau mau saya bilang sangat bego sekali kan nggak enak. Jadi panci sekali. Akhirnya kemarin Elon Musk membalas tweet Presiden Jokowi. Dia bilang bahwa ya sangat bangga, senang bertemu dengan Presiden Jokowi di Starbase, kemudian membicarakan soal proyek-proyek yang bisa dikerjakan di masa depan. Ya mungkin karena dia udah nggak tahan sama nyinyiran Roy Suryo. Atau mungkin Elon Musk ini takut sama Roy Suryo. Ya ini logika konspirasi gitu ya. Meskipun sebenarnya ini salah sama sekali. Ini buat lucu-lucuan aja. Kok bisa ya mantan menteri gitu di Indonesia? Saya itu kalau jadi orang Indonesia kemudian ditanya sama teman-teman saya di luar, orang Malaysia, Singapura, tahu kelakuan Roy Suryo seperti ini gitu ya. Saya terus terang malu sebagai WNI. Pernah punya menteri sepanci itu gitu, yang ambiar pancinya. Malu banget gitu. Kok bisa dulu dia jadi menteri gitu?
Tapi ya udahlah, yang sudah terjadi ya sudah. Gitu ya. Mantan tuh emang biasanya sepanci itu. Panci gimana sih? Gosong bawahnya, hitam. Dibakar terus soalnya. Ya, tapi soal kaosnya Elon Musk gitu ya, mungkin juga dipertanyakan oleh banyak orang gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa ini kemudian dipermasalahkan gitu. Kenapa? Yang dianggap bahwa ini nggak sebanding. Karena Pak Jokowi datang pakai baju formal, pakai pin presiden katanya. Sementara Elon Musk-nya cuma pakai kaos. Terlalu santai. Ini sekali lagi ini kan berbeda gitu ya. Statusnya berbeda. Pak Jokowi datang ke sana menggunakan fasilitas negara. Datang sebagai presiden Indonesia. Jadi ketika menggunakan pakaian formal, pakai pin presiden, ya emang itu yang seharusnya dia lakukan gitu. Karena menjadi presiden itu ada aturannya. Aturan pakaiannya tuh diatur. Gak bisa sembarangan pakai kaos, pakai celana pendek. Nanti malu-maluin, banyak diprotes sama DPR. Ya jadinya kan nggak sesuai dengan kita gitu. Kalau presiden kemudian tiba-tiba pakai kaos pendek juga gitu ya, pakai celana pendek, kan jadinya nggak kayak presiden gitu. Jadi kayak kunjungan teman, nggak mengatasnamakan Indonesia. Sementara Elon Musk di posisi yang berbeda. Dia emang setiap harinya kerja di kantornya emang kayak gitu. Dia pakai celana, pakai kaos, udah. Ya seperti hari-hari biasa gitu. Jadi ketika ada kunjungan kerja dari Presiden Jokowi, ya dia pakai yang biasanya gitu. Sama seperti kita misalkan didatangi oleh teman dari luar kota, dari luar daerah misalkan. Biasanya yang rapi, coba kita ingat-ingat deh. Biasanya teman kita itu kan rapi, wangi gitu ya, bersih gitu. Sementara kita di rumah ya udah biasa aja. Pakai baju yang biasa kita pakai gitu. Bukan malah ikut-ikutan rapi juga gitu. Emangnya mau lamaran? Dan selain itu kayaknya orang-orang di Indonesia itu nggak belajar gitu bahwa ini kan bukan pertama kali gitu. Dulu ketika Pak Jokowi datang ke markasnya Facebook, ke kantornya Mark Zuckerberg, itu kan juga si Mark ini pakai kaos aja gitu. Pak Jokowinya pakai batik resmi, pakai sepatu pantopel gitu. Ini sekarang kan terulang lagi. Jadi kalau kemudian dipermasalahkan, dipertanyakan, ini artinya kalian itu nggak belajar dari kejadian di masa lalu. Ya namanya tuan rumah, ya bebas gitu. Terserah dia mau pakai apa aja. Namanya tuan rumah. Masa mau diatur sama tamunya? Ya nggak bisa lah. Gitu. Ya, tapi nanti kondisinya berbeda. Misalkan ketika Elon Musk datang ke Jakarta, mau masuk istana, ya nggak bisa dia pakai kaos, pakai celana pendek, nggak bisa. Karena ada aturan-aturan protokol gitu. Sama seperti Zuckerberg dulu juga ketika datang ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi, ya dia pakai jas, pakai dasi, resmi gitu. Sama kayak gini. Jadi apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh orang-orang ini? Kok berisik banget gitu. Dan selain itu, Pak Jokowi ini kan ketemu dengan orang-orang, itu banyak kalangan gitu. Nggak cuma sama yang berdasi, berjas, banyak. Kalau Pak Jokowi datang ketemu dengan petani, kan pernah ada fotonya itu. Ketika ada petani lagi kerja gitu di sawah, kemudian tiba-tiba Pak Jokowi berhenti, datang ke ladang mereka. Ya petani, ya lusuh semua. Pakaiannya kotor, pakai kaos, celana pendek semua, nyeker semua, nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sepatu. Ya itu pakaiannya petani gitu. Bagus gitu, artinya Pak Jokowi datang dalam kondisi emang nggak disetting. Yang aneh itu kalau kemudian Pak Jokowi datang, petaninya rapi semua. Pakai kaos bagus-bagus semua, nggak ada bercak-bercak nodanya gitu ya. Pakai sepatu semua, itu baru aneh. Nah sama kan seperti ini, seperti Elon Musk juga sama gitu. Emang dia pakainya tiap hari kayak gitu, kerjanya kayak gitu, ya sudahlah. Ngapain dipermasalahkan? Dan Pak Jokowi juga sekali lagi, dulu juga pernah ada ketika Pak Jokowi riding naik motor, kemudian disambut sama warga, ada pemuda gitu ya, nggak pakai baju, pakai celana pendek, atasnya kosong gitu, dia lari-lari mau nangkep Pak Jokowi gitu, pengen ketemu, pengen salaman Pak Jokowi. Apakah kemudian itu bisa dianggap sebagai nggak menghargai presiden? Kan nggak bisa gitu.
Dia justru excited banget gitu, bahagia banget ada Pak Jokowi di sana, makanya dia mau ngejar itu. Sama seperti Elon Musk, biarin aja dia pakai kayak gitu. Lowong rumah dia. Tapi nanti kalau mau ke istana sekali lagi ya harus sesuai dengan aturan-aturan protokoler gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir gitu, kenapa orang-orang ini mempermasalahkan kaosnya Elon Musk? Mungkin gitu ya, mungkin karena mereka ini sudah tidak bisa mempermasalahkan soal bahasanya Presiden Jokowi. Karena sejak tahun 2014 itu kan Pak Jokowi dianggap sebagai orang yang pelongo-pelongo, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kan dari tahun ke tahun dia bisa membuktikan ketika ketemu Zuckerberg, ketika ketemu dengan Elon Musk, dia nggak pakai translator. Dia hadapi sendiri sampai ketawa-ketawa itu si Elon Musk-nya gitu. Itu kan artinya mereka pakai bahasa Inggris. Ya masa pakai bahasa Jawa kan nggak mungkin gitu. Ya bisa aja sih, tapi harus di training dulu tuh Elon Musk ya gitu. Ya artinya ketika Elon Musk ketawa-ketawa artinya dia paham dan Pak Jokowi bisa berbahasa Inggris. Makanya orang-orang ini gitu ya, kalangan-kalangan nasi bungkus ini nggak suka dengan gambar-gambar itu. Makanya kemudian dipermasalahkannya lah si kaos itu gitu, dianggap nggak menghargai. Padahal itu nggak masuk akal menurut saya ketika itu dipermasalahkan gitu. Dan di luar soal kaos Elon Musk gitu, ada juga orang yang nyinyir gitu ya, lagi-lagi mantan menteri gitu ya, Rosuryo gitu ya, yang menganggap bahwa Pak Jokowi datang ke Amerika itu dianggapnya sowan gitu ya. Ya saya nggak ngerti kenapa ini kemudian dinarasikan seolah-olah negatif, padahal silaturahmi atau sowan itu ya dalam agama Islam bagus-bagus saja gitu. Dalam adat budaya kita sebagai warga Indonesia ya bagus-bagus saja gitu. Entah kenapa ini kemudian dianggap negatif sama Rosuryo ini. Mungkin ya karena sekali lagi panci itu bawahnya hitam. Emang udah dasarnya hitam. Jadi dipermasalahkan semuanya. Lalu kemudian dianggap bahwa peluang investasi Elon Musk di Indonesia ini masih kecil karena dianggap masih belum serius dan sebagainya. Terus terang saya nggak ngerti gitu. Kenapa usaha atau ikhtiar Presiden Jokowi datang ke Amerika menggunakan waktunya di sela-sela kunjungan soal pertemuan US dan pemimpin-pemimpin Asian Partnership ini kemudian dia berkunjung ke kantor Elon Musk ini kan produktif sekali gitu. Daripada dia cuma tidur di hotel. Kan nggak produktif gitu. Jadi kunjungan kerja datang ke kantornya Elon Musk ini kan bagus, membuka peluang, mana tahu Elon Musk tertarik untuk investasi di Indonesia. Kalau beneran bisa bikin pabrik di sini menjadi pusat perusahaan, pabrik, pengolahan, Tesla atau apapun proyek-proyek yang mau dilakukan oleh Elon Musk di Indonesia ini bisa dilakukan, itu kan artinya dia bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan gitu. Banyak orang bisa bekerja di sana nantinya gitu. Dan yang untung ya kita semua. Nah, ketika ada presiden berupaya, berikhtiar, berusaha untuk kita semua, kenapa kemudian dipermasalahkan, dipertanyakan, ditertawakan? Itu kan ibarat mantan kita yang katanya minta uang, minta mahar 10 juta. Yang kemudian kita bekerja keras setiap hari siang dan malam, lalu kemudian ditertawakan. Kerja kok gitu banget. Ya kan untuk kalian semua ini. Kalau Elon Musk jadi investasi di sini, nantinya ya yang untung ya kita semua gitu. Rosuryo juga nanti mungkin anak cucu Rosuryo juga bisa ngelamar tuh ke perusahaannya Elon Musk. Ini malah ditertawakan. Saya nggak ngerti gitu, kenapa ada orang-orang yang sepanci itu gitu. Ambiar, panci. Panci banget gitu. Karena ketika Pak Jokowi datang ke kantornya Elon Musk, ini kan sudah dirancang gitu. Luhut dulu yang disuruh datang ke sana, suruh bicara dulu, lalu kemudian datanglah Pak Jokowi untuk melanjutkan pembicaraan. Nah, nanti di bulan November gitu ya, Pak Jokowi mengundang Elon Musk untuk datang ke Indonesia. Kalau bisa. Ya namanya juga usaha. Dan kalau soal uangnya, nggak perlu sebenarnya dari Elon Musk. Yang penting dia bikin perusahaan di sini. Kalau uangnya kita bisa ajak investor yang ada di dalam negeri juga banyak gitu. Kita nggak kekurangan uang, kita kekurangan produk-produk atau ide-ide pekerjaan yang bisa kita bekerjakan bersama-sama gitu. Itu yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini. Malah ditertawakan. Apakah orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini emang
sepanci itu. Yang bawahnya gosong, semua hitam. Apa yang dipermasalahkan, apa yang seharusnya nggak dipermasalahkan, dipermasalahkan sama mereka. Tapi mungkin lagi-lagi, mungkin mereka nggak paham gitu, kesel. Kenapa Pak Jokowi bisa ketawa-ketawa sama Elon Musk? Terus Elon Musk-nya ketawa juga lagi. Mungkin mereka kesel tuh. Apa sih yang dibicarain? Mau saya kasih bocoran? Mau. Itu karena Elon Musk itu kan diundang bulan November gitu. Sebenarnya Elon Musk itu mau datang bulan depan, bulan Juni. Cuma sama Pak Jokowi, jangan. Juni gubernurnya masih Anies. Nanti malah diajak nonton MotoGP. Malah diajak nonton Formula E. Jangan mau. Jangan bulan depan. November aja. Setelah Anies lengser. Nah baru tuh kamu boleh datang. Aman. Nggak ditunggangi, nggak dimanfaatkan oleh orang-orang yang pengen nyapres. Nggak, itu karangan saya aja. Tapi kalau mau disebarin nggak apa-apa juga. Jadi buat Roy Suryo, buat kalangan bawah, kalangan nasi bungkus dan lain-lain yang masih mempermasalahkan kaos gitu ya, yang nggak fokus dengan tujuan, nggak fokus sama ikhtiar, nggak bisa menilai upaya orang-orang, upaya-upaya positif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Saya cuma ingin berpesan, tetaplah menjadi panci yang bawahnya selalu hitam. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.